Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua, sahabat holistik di Holistic TV Channel. Kali ini kita masih berada di kawasan wisata Baturaden di Purwokerto. Kali ini saya akan menyampaikan satu persoalan yang sering ditanyakan di teman-teman, yaitu kaitannya dengan persiapan kita di bulan Ramadan. Terutama kaitannya dengan bagaimana kita bisa sehat, kuat dalam menjalani ibadah yang biasanya lebih gencar di bulan Ramadan ini. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipahami tentang di bulan Ramadan ini, terutama bab masalah makanan. Apalagi ini kita masuk di bulan Ramadan dalam suasana kemungkinan besar nanti musimnya musim panas. Jadi ketika musim panas, berarti stamina kita harus lebih optimal lagi dalam menjalankan ibadah Ramadan itu sendiri. Yang sering jadi masalah dalam bulan Ramadan itu kalau berbuka, kalau berbuka, itu biasanya nanti terlalu banyak, kemudian jadi ngantuk, awalnya ngantuk, lemes itu ketika menjalankan ibadah jadi tidak maksimal. Terutama sholat raweh itu biasanya nanti sudah tidak segar lagi situasinya. Nah, kemudian ketika sahur, yang sering jadi masalah adalah ketidakmauan untuk sahur karena malas itu, karena bukan jadi tabiat kebiasaan makanan harian, yaitu di saat jam-jam sebelum subuh gitu. Nah, makanya ada beberapa hal kiat yang untuk kita perlu sampaikan ke teman-teman agar mendapatkan fisik yang kuat itu, walaupun misalnya terpaksa tidak sahur. Sebenarnya kalau sahur itu paling tidak sebenarnya tidak perlu banyak, tapi membutuhkan energi nutrisi yang cukup besar, dan itu bisa kita dapatkan ketika kita makan terutama protein hewani. Misalnya kita hilangkan kesan bahwa makan itu harus dengan nasi. Nah, ini yang harus disamakan. Jadi kita makan daging aja sudah makan, walaupun tidak pakai nasi. Kita makan nasi tok itu sudah makan. Itu. Nah, ini harus persepsi yang dibangun bersama. Jadi nanti ketika sahur misalnya malas makan nasi, ya sudah makan daging aja. Daging berapa kerat itu, terus kita makan, nggak usah. Kalau males ngunyah, nggak usah dikunyah. Sebenarnya daging tidak perlu dikunyah lama, hanya perlu digigit, kemudian mungkin digigit sebentar, terus langsung ditelan. Itu. Jadi enaknya daging itu. Kalau nasi itu, karena sistem cernanya yang pertama itu di mulut, maka wajib baginya untuk dikunyah yang lembut. Supaya tidak membebani nanti di usus kecil. Yang pertama itu 12 jari itu. Itu biasanya nanti masalahnya di epigastrium. Untuk itu misalnya kita tidak sempat makan nasi, ya makan daging. Atau misalnya daging pun males, nasi pun males itu. Kalau saran saya, kuning telur mentah 2. Kuning telur mentah 2, kemudian korma nggak dibarengkan ya. Jadi kuning telur 2, kemudian kita langsung masukkan, nggak usah dikunyah, nggak apa-apa, langsung ditelan itu, sebab itu bagi orang yang tidak mau itu amis itu. Nah, kita paksakan aja karena ini kepentingan kita. Saya biasanya rekomendasikan 2 kuning telur sekaligus. Kemudian makan kurma 3 biji. Kemudian air putih, ya sudah selesai. Atau air putihnya tambahin madu 1 sendok teh itu sudah cukup gitu. Nah, ini sudah sangat mencukupi untuk 1 hari. Atau bisa Anda tambahkan misalnya kuning telur 2. Kemudian karena malas makan nasi, gantinya itu pakai begatul. Begatul, kalau kita punya begatul sinergi 1 sendok teh, kemudian ditambahi madu 1 sendok teh, kemudian diseduh, kemudian kita minum. Nanti menjelang subuh kita minum air putih itu, supaya nanti tidak terlalu kering ya. Nah, kuning telurnya itu untuk memberikan energi seharian itu kita nggak makan, insya Allah kuat. Termasuk nanti begatul energinya itu. Karena begatul 1 sendok teh itu setara dengan 1 piring nasi.
Jadi energi utamanya itu di bekatulnya itu. Ini setara dengan 1 piring nasi. Kalau kita kemudian maunya daging, misalnya kuning telur saya enggak doyan, kita makan daging. Ini nggak apa-apa makan daging. Jadi makan daging atau ikan satu tanpa nasi. Nah, kalau tanpa nasi, usahakan itu masaknya yang sederhana. Misalnya dibakar bumbu kecap sedikit itu udah cukup itu. Sebab kalau di bumbu rempah terlalu banyak itu nanti jatuhnya jadi enek misalnya. Atau kemudian kita jadi pengen makan nasi. Kalau akhirnya jadi pengen makan nasi, nggak ada masalah, tambahin nasi aja. Sebenarnya nggak ada persoalan. Nah, kalau saya cenderung kalau daging itu, apalagi dimakan sendiri ya, itu masaknya sederhana. Dibakar setengah matang biasanya, asal kalau ikan asal warnanya sudah ini, amisnya juga hilang, terus anget-anget kita makan supaya rasa amis misalnya dia masih setengah matang itu hilang karena dia masih hangat. Itu saran saya kayak gitu karena energinya itu paling besar. Tapi kalau sudah digoreng itu energinya sudah banyak yang habis. Jadi perbedaannya di situ. Itu setengah matang supaya kita dapat energi yang cukup. Termasuk daging kemudian dibistik setengah matang atau sate setengah matang itu sudah 3 sendik, 4 sendik atau 5 sendik. Kalau kuat 10 sendik ya sudah. Itu untuk sahur gitu. Jadi sebenarnya sederhana. Kita tidak terlalu berat, kemudian energi tetap mencukupi untuk bekerja maksimal. Tapi kalau memang dia pekerjaannya biasanya fisiknya banyak, itu nasi harus tetap masuk. Karena nasi itu untuk memberi energi terutama di otot-otot itu. Walaupun daging bisa, tapi akan sempurna jika nasi juga masuk itu. Atau karbohidrat itu masuk. Misalnya ketela, singkong dan sebagainya itu bisa. Nah nanti dibukanya, ini sahur itu jadi nanti tidak terlalu membebani sistem cerna. Sehingga kita habis subuh pun tidak ngantuk itu. Kalau polanya seperti itu. Nah kemudian ketika berbuka itu karena ini kita udah mengawali dengan protein hewani, berbukanya boleh dengan nasi, kemudian kalau dengan daging dipisah aja. Itu. Kalau saran saya itu seperti itu. Bagaimana caranya misalnya dipisah? Ya udah ketika kita mau berbuka kita makan nasi dulu dengan mungkin tempe tahu, kemudian dengan sayuran. Nah nggak usah sampai kenyang. Usahakan tidak sampai kenyang. Nah, ketika kemudian habis tarawih itu makan daging aja tanpa nasi itu. Atau kemudian kalau ini udah saya mau daging semua, nasinya paling berapa sendok nggak apa-apa. Nasinya berapa sendok, nanti dagingnya yang banyak gitu. Jadi nasi dulu dihabisin supaya dia tercerna dengan sempurna karena pencernaan karbohidrat tetap di mulut ya. Yang pertama, kalau pencernaan protein itu langsung di lambung, jadi tidak perlu dikunyah lama, yang kemudian menyebabkan kalau daging itu dikunyah terlalu lama, itu akhirnya menyelip di antara geraham kita. Karena memang geraham itu tidak diciptakan untuk mengunyah daging. Geraham itu digunakan untuk melumatkan karbohidrat, biji-bijian, dan buah-buahan. Nah, itu perbedaannya di situ. Nah ini supaya kita jadi paham. Ya, kemudian kita mendapatkan energi yang optimal sehingga nanti ketika kita sholat rawih kita satu tidak mengantuk, terus energi masih terjaga, masih bagus lah ya. Nah kalau kemudian malam hari masih lapar misalnya, tapi sudah ada jeda waktu makan kita, nah itu makan aja buah, itu buah yang kemudian mengenyangkan, dan buah itu yang merangsang kemudian kita ngantuk untuk tidur, tapi tidak terlalu membebani di sistem cerna di posisi malam hari. Itu seperti itu. Nah pilihannya seperti itu secara umum, tapi nanti hari-harinya itu ikan diganti daging, daging sapi diganti daging kambing, kemudian daging kambing diganti ayam dan sebagainya. Silahkan itu selera kita sendiri. Jadi posisi ini kita akan mendapatkan nutrisi yang cukup, baik dari karbohidrat, protein, walaupun tidak dimakan dalam satu waktu, tapi ketika masuk ke dalam tubuh itu sudah sangat mencukupi, dan kemudian kita tidak
jadi drop adanya. Tapi kalau kita merasa pekerjaan kita sangat berat dan makan sahurnya itu mungkin kita sudah bagus lah dengan kuning telur mentah kemudian atau dengan daging. Tapi karena pekerjaan kita sangat menguras tenaga, ketika kita berbuka kemudian merasa kurang, minum lagi kuning telur 1 dengan madu sebelum tidur. Nah, itu akan meregenerasi jaringan sel yang digunakan di siang hari, kemudian memberi nutrisi. Dan itu kalau diberikan dalam waktu 1 bulan, Anda yang gemuk itu bisa jadi kurus. Gitu. Jadi kurus tapi energinya bagus, tidak lemah. Kemudian yang kurus dengan pola ini dia agak naik, jadi naik. Gitu. Jadi yang kurus jadi naik, tapi tidak gemuk banget, tapi dia kencang biasanya di ototnya. Terus orang yang lemah, letih, lesu, kemudian sering sakit-sakitan, nah ini akan hilang dengan pola seperti ini. Yang pasti sayur juga harus masuk itu terutama ketika berbuka. Berbuka sayur ketemu dengan nasi, itu kunyah yang lembut. Daging usahakan dipisah. Pokoknya daging harus dipisah gitu, karena berat untuk dikelola atau dicerna ketika kita ngunyah terlalu lembut daging itu, akhirnya nanti nasinya jadi nggak dikunyah dengan lembut. Itu seperti itu. Tapi kalau ikan, karena dia lunak, boleh bersama dengan nasi dikunyah sampai lembut. Yang biasanya tidak disarankan itu yang agak kenyal, seperti mungkin cumi. Kalau udang masih boleh dikunyah yang lembut karena masih memungkinkan, tidak mengganggu di proses pencernaan karbohidrat terutama. Nah, kalau daging ayam, daging ikan, burung, kambing, sapi, kemudian yang lihat-lihat itu langsung aja dikunyah, langsung aja ditelan. Jadi digigit, langsung telan nggak apa-apa. Nah, itu yang tip-tip yang bisa kita berikan secara garis besar yang menyebabkan nanti kita kecukupan nutrisi, kemudian yang energi kita cukup, kemudian kita tidak lelah ketika mengerjakan ibadah nantinya. Insyaallah itu yang bisa kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.